Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sayyidul ayyami wasyuhur wa du'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa fil ayatil ukhra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita mendulang amal sebanyak-banyaknya, karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada junjungan umat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, kita termasuk salah satu umat yang berada di barisan panjang beliau untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kultum kita pada sore hari ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan di awal tadi. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan di ayat lain di dalam surat Al-Isra Allah juga mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan di dalam surah An-Nisa tadi Allah mengatakan sembahlah Allah dan jangan mensekutukannya dari sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan di dalam surah Al-Isra tadi Allah juga mengatakan Allah telah memerintahkan jangan menyembah selain kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah menggandingkan perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan ini melebihi daripada amalan jihadu fi sabilillah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maukah kalian aku berikan 3 amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Rasulullah, shalah ala waktiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihadu fi sabilillah. Rasulullah menempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua di atas jihadu fi sabilillah. Padahal kita sama-sama mengetahui jihad di jalan Allah merupakan amalan yang utama juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam sebuah kisah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk mendaftarkan dirinya sebagai pasukan kaum muslimin. Setelah dites kekuatan fisiknya, strategi perangnya, berkuda dan memanahnya, pemuda itu lulus dari tes tersebut. Sebelum dinobatkan sebagai pasukan kaum muslimin, Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut, apakah orang tuamu masih ada? Pemuda tersebut menjawab, masih ya Rasulullah, bahkan keduanya masih ada. Jikalau engkau pergi ke medan perang, siapakah yang mengurusi mereka? Tidak ada ya Rasulullah, mereka hanya tinggal berdua di rumah dan mengurusi diri mereka sendiri. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Kembalilah ke rumah,
berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka pahalanya sama dengan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah para pendengar yang masih mempunyai kedua orang tuanya. Kita masih bisa bersimpu di hadapannya, meminta maaf di hadapannya, dan masih bisa meminta doa kepadanya. Karena doa orang tua merupakan doa yang langsung tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penghalang sesuatu apapun. Lalu bagaimana bagi kita yang sudah tidak mempunyai orang tua? Bagaimana cara kita berbakti kepadanya? Yaitu dengan cara selalu mendoakannya di setiap sholat kita. Kita memohonkan kepada Allah agar diampunkan dosanya semasa hidupnya. Dan mari kita banyak bersedekah dan niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan ini menjadi penolong baginya di akhirat nanti. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada saat sekarang ini, begitu banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada anak yang mempenjarakan orang tuanya. Bahkan ada anak yang tega membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rujuk di dalam surat Al-Isra tadi, mengucapkan aja sudah merupakan durhaka kepada orang tua, apalagi sampai kita menyakitinya, bahkan sampai kita membunuhnya. Ini merupakan sebuah kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita cari ridhonya orang tua kita, karena ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Jangan sampai kita menyakitinya, jangan sampai kita membuat dia menangis, karena satu tetes air matanya akan membuat Allah murka terhadap kita. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita jadikan orang tua kita sebagai amal untuk kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan keluarga kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.